Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kurtosis atau ukuran keruncingan suatu kurva. Sebelumnya kita sudah membahas skewness ya, yaitu ukuran kemencengan suatu kurva. Baik, kurtosis disebut juga sebagai ukuran keruncingan distribusi frekuensi atau keruncingan kurva. Ukuran keruncingan kurva adalah ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal datanya. Jenis kurtosis atau ukuran keruncingan suatu kurva. Yang pertama, leptokurtis atau puncak kurva tinggi ya, atau runcing. Yang kedua, mesokurtis, puncak kurva normal. Yang ketiga, jenis ketiga, platikurtis, puncak kurva rendah. Nah, ini kalau digambarkan bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk yang kurva normal itu mesokurtis digambarkan oleh kurva dengan warna hitam. Untuk kurva leptokurtis yang runcing ya, yang tinggi itu yang warna biru, dan kurva yang landai ini yang warna merah disebut platikurtik ya. Atau platikurtik sama saja. Sekarang bagaimana caranya menghitung kurtosis ya? Sama seperti skewness, ada cara menghitung skewness dengan rumus momen. Sama juga dengan kurtosis bisa menggunakan rumus momen. Kita sudah pernah membahas bahwa rumus momen itu kan ada 4 jenisnya. M1 itu untuk mean atau rata-rata, M2 itu variance, M3 itu skewness atau kemencengan, dan M4 adalah kurtosis ya. Baik. Sekarang saya tulis ulang ya untuk mengingatkan rumus momen secara umum ya. Rumus momen. Untuk data tunggal kita sebut di sini MR ya, sama dengan 1 per banyaknya data dikali dengan sigma dari 1 sampai N dikali selisih dari data ke I dengan rata-rata, kemudian dipangkatkan R sesuai dengan jenis momennya. Untuk data yang dikelompokkan mirip ya, hanya ada tambahan frekuensi dari tiap kelas intervalnya. 1 per N dikali sigma dari 1 sampai K ya, banyaknya kelas. FI frekuensi kelas ke I, midpoint dikurangi X bar per pangkat R. Baik. Dengan ya R1 R sama dengan 1 itu maka M1 atau momen pertama atau ke-1 ya. Ini untuk rata-rata. R2 itu M2 ya. Itu untuk varian. R3 M3 momen ketiga itu untuk kemencengan atau skewness. Dan yang terakhir R4 M4 itu untuk kurtosis atau keruncingan.
Gitu ya. Jadi di sini alfa 4 adalah koefisien dari kurtosisnya atau koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan. Jenisnya gitu ya, jenis keempat yaitu momen keempat dibagi dengan simpangan baku pangkat 4 ya. Sama dengan 1 per banyaknya data dikali dengan simpangan baku pangkat 4 dikali dengan sigma dari I1 sampai N dari XI min X bar dipangkatkan 4 ya. Ini untuk data tunggal. Untuk data yang dikelompokkan mirip, hanya di sini kan momennya itu dikali dengan frekuensi dari kelas intervalnya. Itu ya. Makanya di sini ada M4. Nanti kalau 3 R-nya pangkat 3. Kalau 4 untuk kurtosis pangkat 4. Kalau skewness pangkat 3. Baik, untuk rumus momen, jika hasilnya itu lebih besar dari 3, maka bentuk kurvanya leptokurtis atau meruncing atau yang tinggi tadi ya. Jika hasilnya itu sama dengan 3, maka bentuk kurvanya mesokurtis atau kurva normal. Jika hasilnya kurang dari 3, maka bentuk kurvanya itu platykurtis atau mendatar. Ini bukan landau ya, landai. Salah tulis. Landai. Ada beberapa referensi yang menuliskan ya, alfa 4 sekian dikurangi 3. Nanti hasilnya, patokannya itu alfanya, alfa 4-nya sama dengan 0, maka kurvanya mesokurtis. Jadi jangan bingung. Nah, kalau sekarang kita membahas yang tidak dikurangi 3, tapi nanti hasilnya sama saja. Ya, jadi jangan bingung kalau nanti di referensi ada rumus seperti ini kemudian dikurangi dengan 3. Nanti patokannya 0 ya. Sekarang untuk lebih jelas kita bisa perhatikan contoh berikut ini. 10 sampel benda uji kubus beton yang dibuat pada praktikum teknologi bahan konstruksi di suatu universitas dirancang untuk mencapai kuat tekan 250 kg per cm kuadrat. Pada kenyataannya, kuat tekan yang dihasilkan ke 10 benda uji tersebut ya, dalam satuan yang sama, masing-masing adalah 240, 260, 250, 245, 255, 250, 247, 253, 250, dan 249. Kita diminta untuk menghitung kurtosisnya ya. Tadi karena ini datanya itu data tunggal, maka yang kita gunakan adalah ya, rumus momen untuk data tunggal gitu ya. Di sini kita membutuhkan N, jelas sudah ada tadi 10 ya. S itu simpangan baku harus kita cari. XI itu data ke I, jelas ada di soal. Kemudian X bar, rata-rata harus kita cari. Jadi kita harus mencari X bar, kemudian simpangan baku, dan XI min X bar pangkat 4 dari masing-masing data. Sekarang kita cari dulu rata-ratanya. X bar sama dengan sigma dari I1 sampai data ke N, yaitu data ke 10 ya, XI per N. Kalau misalkan dihitung, ini hasilnya 2499 per 10. Maka hasilnya 249,9 ya. Simpangan baku rumusnya sudah pernah dijelaskan juga, tapi yang saya gunakan sekarang untuk menghitung kurtosis
adalah rumus yang ini ya, rumus yang pertama ini. Baik, sebelum menghitung simpangan baku, kita supaya lebih mudah kita membuat tabel ya. Nah, ini tabelnya bentuknya seperti ini. Ini nomor data ya, data ke-1 sampai data ke-10. Sigma ini total dari tiap kolom ya. Kolom yang kedua kita isi dengan data sampel tadi, data ke-10 sampel. Kita tulis sampai ke 10-nya, data ke 10 ya. Kemudian kolom yang ketiga kita isi dengan XI min X bar. Ini barnya ketinggalan. Ini X bar ya. Oke, tadi X barnya 249,9 ya. X bar 249,9. Cara menghitung ini bagaimana? Misalkan data ke-1, XI-nya itu kan berarti X1 min X bar dikuadratkan. X1-nya berapa? 240 dikurangi 249,9 dikuadratkan. Jadi yang diproses ini yang di dalam kurung dulu baru dikuadratkan. Ini hasilnya minus 9,9 ya, dikuadratkan. Minus ini kalau ketemu kuadrat hasilnya pasti positif ya. Nah, kalau dihitung menggunakan kalkulator ataupun Excel, hasilnya 98,01. Ini seharusnya koma ya. Karena saya menghitungnya dengan Excel, jadi settingannya itu komanya titik. Koma. Oke. 98,01 dan seterusnya. Prosesnya sama saja. Kemudian kita menghitung XI min X bar dipangkatkan 4 ya. Ini bisa prosesnya sama dengan yang kolom ketiga ini, yaitu misalkan data ke-1 dikurangi X bar pangkat 4, maka data ke-1 itu kan 240 min 249,9 pangkat 4 min 9,9 pangkat 4. Ini juga pasti hasilnya positif. Bisa dengan cara ini, bisa juga dengan mengkuadratkan kolom ketiga. Hasilnya dihitung sampai data ke-10 dan dijumlah. Ini juga sama karena saya tadi menghitungnya dengan Excel. Jadi ini format dari komanya itu titik ya, sama saja. Ini dijumlah dari tiap kolom ya. Jumlah ini sigma XI min X bar pangkat 2 sama dengan 268,9. Yang ini juga sama, ini merupakan sigma dari XI min X bar pangkat 4. Setelah ketemu, kita bisa mencari simpangan bakunya. Simpangan baku yaitu akar dari sigma I1 sampai 10 XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, ini kan sudah ada yang ini, bagian ini sudah kita cari ya, yang ini. Dimasukkan, dihitung hasilnya 5,47. Silakan ya dicek dengan kalkulator, mungkin ada salah perhitungan, bisa dikoreksi. Selanjutnya S sudah ketemu, maka kita bisa mencari koefisien keruncingannya. Yaitu alfa
4 sama dengan M4 per S4 sama dengan 1 per banyaknya data dikali S pangkat 4 sigma XI min X bar dipangkatkan 4. Ini untuk data tunggal. Data yang tidak dikelompokkan ya. Baik, kita menggunakan rumus yang ini ya. 1 per N-nya itu 10, ada 10 data ya. Ini N-nya ada 10. Dikalikan dengan simpangan baku pangkat 4. Simpangan bakunya 5,47 dipangkatkan 4 dikali dengan sigma XI min X bar dipangkatkan 4. Ini sudah ada juga ya. Tinggal dimasukkan ke rumus yaitu sekian. Dihitung hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ini kan kurang dari 3, berarti pelatih kurtis atau landai. Jadi kurvanya itu landai ya. Di bawah, ketinggiannya itu di bawah kurva normal. Kalau menggunakan SPSS, kita masuk ke sini ya, kita definisikan seperti biasa. Variabelnya ya, setelah didefinisikan nanti akan muncul di data view, kemudian di analyze, di deskriptif ya, frequencies. Nah, nanti karena ini tidak ada datanya, ya tidak muncul. Nanti ada di situ kurtosis, QNAS gitu ya. Bisa di checklist. Baik, itu saja materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.